Gus, kamu harus ya ingat sejarah. Makanya angkutan Pacitan Indah Beliau itu ditulis di belakangnya jas merah. Jas merah. Jadi jangan sekali-sekali melupakan sejarah. Karena orang tua saya pernah menitipkan ke saya, Gus, kamu ya jangan lupakan ya mobil jenazah itu. Sewaktu-waktu warga membutuhkan, kamu harus turun, kamu harus bawa. Khususnya dorongan masyarakat, support masyarakat buat Pak Lis dan saya untuk kami bermitra, untuk kami melakukan sesuatunya yang terbaik untuk Kota Tanjung Pinang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Tribuners, selamat bertemu lagi dengan saya Tom Lima Hekim, manajer liputan Tribun Batam di acara Tribun Batam Podcast edisi Senin 13 Januari 2025. Podcast kali ini agak berbeda Tribuners, biasanya dilakukan di studio Tribun Batam di Batu Ampar, Kota Batam, namun sore ini kami mendatangi kantor DPRD Kota Tanjung Pinang dan bertemu dengan Ketua DPRD Kota Tanjung Pinang, Bang Agus Durianto. Selamat sore Abangku. Selamat sore Bung Tommy. Terima kasih di sela-sela kesibukan Abang masih mau menerima kru Tribun Batam dan Abang juga masih bersedia membagikan pengalaman karier politik Abang kepada Tribuners semuanya. Siap. Tribuners, di awal dari obrolan saya dengan Bang Agus, saya meminta Bang Agus untuk memperkenalkan diri meskipun saya tahu Tribuners masyarakat Kota Tanjung Pinang sudah mengenal dekat Bang Agus, tetapi saya kira dengan perkenalan ini Bang Agus juga semakin dikenal oleh Tribuners di Provinsi Kepulauan Riau. Silakan Abang. Siap, terima kasih. Terima kasih sekali lagi Bang Bung Tommy. Ya, Bang. Ya, saya perkenalkan, nama saya Agus Durianto. Ya, saya lahir di Batam. Lahir di Batam. Ya, besar di Tanjung Pinang. Besar di Tanjung Pinang. Istri satu, anak dua. Ya. Dan sekarang saya tinggal di Jalan Perintis. Ya, di Jalan Perintis depan RRI. Ya. Nah, itu perkenalan saya dulu ya. Oke, Pertama ya, Bung Tommy ya. Mungkin itu dulu. Bang, sebelum kita duduk bersama di studio ini dulu juga ketika saya di lapangan tuh saya cukup kenal Abang. Ya. Abang mulai jadi anggota dewan itu dari 2014 dan 2009 sampai 2019 ya, Bang, waktu itu periode pertama Bang waktu itu ya. Iya. Saya sempat wawancara Abang. Dan ketika saya pindah ke Batam 2019, ya, saya akhirnya tahu Abang terpilih kembali di periode kedua. Dan ketika saya datang sore ini ke sini, saya tahu ternyata Abang periode ketiga dan jadi anggota, bukan hanya anggota DPRD Kota Tanjung Pinang, Ketua Dewan, Bang. Siap. Bang, saya boleh tahu gimana Abang boleh ceritakan sedikit bagaimana pengalaman karir Abang di politik ini, Bang? Siap. Dari awal sampai akhirnya menjadi Ketua DPRD Kota Tanjung Pinang saat ini. Iya, terima kasih Bung Tommy. Memang awal pencalonan saya itu di tahun 2004. Iya, 2004 memang saya pernah maju ya. Tapi niat saya belum pure karena saya pada saat itu masih bekerja sebagai tourist guide. Tourist guide, tapi tourist guide Jawa ya, bukan tourist guide. Karena saya punya travel, saya mengantarkan orang dari Tanjung Pinang ke Pacitan. Jadi terkhusus itu warga Pacitan yang akan pulang ke Pacitan yang tinggal di Tanjung Pinang. Nah, pada saat itu saya yang mengantarkan mereka itu ya dari Tanjung Pinang sampai ke Jakarta, itu bis sudah disediakan, kita udah koordinasi dengan yang di Jakarta, lantas sudah sampai ke Pacitan. Saya mengantar sampai ke sana. Jadi pada saat saya mencalonkan itu, ya itu sebenarnya tidak keinginan saya. Jadi keinginan orang tua. Karena orang tua saya pada saat itu sudah
menjadi pengurus DPC PDI Perjuangan Kota Tanjung Pinang. Beliau sebagai apa namanya, mungkin bendahara ya saat itu ya. Jadi setelah beliau mendaftarkan saya untuk caleg di 2024 itu ya, lantas memang saya nggak jadi. Kedua itu saya masih dicalonkan lagi. Orang tua yang suruh lagi mencalonkan. Tapi saya berpikir, akhirnya saya melihat orang tua ini kasihan. Semakin tua juga dia ya, semakin tua semakin anu. Saya dicalonkan lagi 2000 untuk berikutnya itu saya nggak jadi lagi. Kalau yang pertama tadi memang suara saya banyak, tapi memang nomor urut ya. Yang kedua itu suara juga masih di atas 1000 juga, ya, cuman belum rezeki mungkin. Nah, yang ketiga baru saya lepaskan aktivitas saya sebagai pengantar travel untuk masyarakat Pacitan ke balik kampung ya bahasanya. Saya lepaskan itu, saya konsen di partai politik, di politik, sehingga saya berusaha bagaimana aktivitas saya tuh sehari-hari itu kepada masyarakat. Memang latar belakang saya juga pekerja sosial. Jadi saya juga sering bawa mobil jenazah, saya juga ketua masjid. Ya banyaklah saya itu, ya sifatnya di dalam politik ini perlu bersabar. Bersabar itu nanti akan mendapatkan hasil insya Allah ya. Kalau Allah mengendaki itu nasib yang terbaik lah gitu. Jadi begitu saya yang ketiga saya konsen, dan alhamdulillah saya terpilih menjadi anggota DPRD 2014-2019 yang Bung Tommy sampaikan tadi di situ. Bang, kalau boleh tahu waktu orang tua mulai bilang abang 2004 itu untuk mulai maju itu, abang sudah mengenal politik atau memang masih belum sama sekali dan tidak mau peduli, masih mau bekerja sosial gitu bang? Pada saat itu memang saya nggak peduli gitu. Saya belum mengenal politik, tidak mau saya belum mau gitu, karena saya berpikir dengan saya bekerja sebagai travel ini, guider mengantarkan orang-orang Pacitan yang di Tanjung Pinang mau pulang kampung itu, saya merasa pada saat itu penghasilan saya ya lumayan. Jadi saya nggak terpikir DPRD itu apa, bagi saya nggak terpikir ke sana. Jadi saya itu kalau menghantarkan warga Pacitan ke kampung itu kan, balik itu dari uang yang saya terima itu, kalau beli Honda zaman dulu, Honda Grand dapat saya langsung. Grand itu waktu zaman itu, Bang Tommy itu baru 3.200.000. Jadi saya sekali berangkat, balik saya udah bisa beli itu. Maka saya nggak kepikir pada saat itu untuk menjadi anggota dewan. Tidak terpikir sama sekali. Terpikirnya saya itu setelah saya melihat orang tua saya ini semakin hari semakin sepuh, semakin tua. Terakhir dan juga situasi dan kondisi perkembangan zaman ya. Pada itu perkembangan zaman, maka travel ini semakin menyusut. Semakin menyusut, usaha kita agak nurun. Nah, akhirnya saya fokus untuk menjadi pengurus Partai PDI Perjuangan. Jadi pertama saya menjadi pengurus itu, saya sebagai wakil ketua, yang sebelumnya Pak almarhum Pak Sukandar. Jadi Pak Sukandar ketuanya, saya wakil ketua pada saat itu. Tapi saya konsennya itu setelah 2 kali tidak jadi, ya 3 kali itulah saya konsen untuk betul-betul saya all out di dalam politik itu. Berarti abang mulai berpartai itu sekitar 2013-2014 gitu ya bang ya? Ya, kurang lebih segitu. Bang, kenapa PDIP bang? Abang tidak berpikir untuk memilih partai lain berbeda dengan bapak? Gitu ya, karena mungkin sudah menjadi menjadi pertama orang tua saya memang dari kader PDIP. Jadi saya juga menikmati bagaimana orang tua saya itu mendidik saya. Jadi mendidik saya di dalam politik, dalam PDIP ini ya alhamdulillah ya. Kalau bisa dikatakan PDIP ini saat ini untuk Kota Tanjung Pinang ya alhamdulillah kita menjadi pemenangnya ya, baik itu di wali kotanya, baik itu di ketua DPRD-nya. Ya itu tadi memang berkah lah PDIP ini dibuat saya, walaupun memang saya meniti karir itu memang dari nol, dari bawah gitu.
Dan alhamdulillah sekarang saya bisa menjadi seperti ini juga ya memang di PDIP. Karena kalau belum tahu saya di PDIP juga belum tahu jadi seperti ini gitu. Jadi memang PDIP sudah mendarah daging lah untuk saya dan keluarga saya. Karena dari orang tua saya itu adalah kader PDIP, saya juga mengikuti beliau karena beliau sudah memberi pembelajaran kepada saya yang luar biasa orang tua saya. Cuman yang sangat saya sayangkan ini tapi keputusan Allah berkehendak lain ya. Beliau pengen saya itu dulu ingin menjadi anaknya nih yang terbaik lah untuk jadi ketua DPRD. Tapi begitu saya jadi ketua DPRD, beliau pergi. Itulah yang agak membuat saya sedih juga. Tapi 2 periode sebelumnya orang tua masih ada. Jadi orang tua waktu 2 periode masih ada. Dia selalu mengingatkan kepada saya, ya intinya Gus, kamu harus ya ingat sejarah. Makanya angkutan Pacitan Indah beliau itu ditulis di belakangnya jas merah. Jadi jangan sekali-sekali melupakan sejarah itu yang melekat pada diri saya. Tuh. Oke, Bang. Satu pertanyaan saya waktu itu ketika 2014 itu saya sempat tanya ke kawan-kawan, siapa itu Bang Agus Durianto? Jawaban yang saya terima waktu itu adalah itu pemilik Pacitan. Dan sebagai orang yang tinggal lama di Tanjung Pinang, saya selalu baca itu jas merah di belakang setiap mobil putih yang Pacitan itu, Bang. Nah, pertanyaan saya itu seberapa besar sih Bang jasa Abang untuk mengelola Pacitan itu untuk mengantarkan Abang ke kantor dewan itu? Ya, jadi alhamdulillah saya kebetulan sebagai pekerja sosial pekerja sosial masyarakat, saya juga anggota PSM provinsi pada tahun-tahun itu. Nah, jadi banyak sih yang memang kita lakukan karena ini PO Pacitan Indah ini adalah perusahaan keluarga. Ya dari bapak dulu, jadi dari bapak, saya, adik saya, ada beberapa orang, ini kita kelola bersama. Jadi bagaimana kita melihat bahwa pada saat itu bapak masih ketua paguyuban warga Pacitan. Makanya apa sih yang bisa kita ambil peluang di Kota Tanjung Pinang ini yang untuk bisa membesarkan nama Pacitan itu, salah satunya itu tadi, kita buka usaha angkutan kota. Ya, dari angkutan kota itu kebetulan adik saya ada namanya Heri. Waktu itu beliau di Dinas Perhubungan. Makanya memang lalu lintas kan bagian angkutan barang darat semua kan memang bidang beliau. Makanya beliau juga lah yang untuk mengurus segala sesuatu yang administrasi di Pacitan itu sendiri. Makanya sampai sekarang insya Allah ini Pacitan bagaimanapun dalam arus globalisasi sekarang yang transportasi ini semakin terpuruk dan sebagainya, kita masih tetap bertahan gitu. Jadi masih bertahan kita. Semua angkot yang putih-putih yang ada di Tanjung Pinang saat ini masih milik keluarga Abang. Masih kita beri ke keluarga kita semua. Saya, adik saya tadi Heri, adik saya Sri, kan, dan bapak tadi. Oke Bang, selain itu mengelola Pacitan dan tentu banyak sopir-sopir yang bilang keluarga yang terlibat di situ, sopir menafkahi keluarga. Ada juga yang tadi Abang sempat bilang pekerja sosial. Apa saja sih Abang melakukan sebagai seorang pekerja sosial yang akhirnya juga mengantar Abang di sini selain mengelola angkot? Iya, jadi saya katakan bahwa saya pekerja sosial ini salah satunya memang saya dulu tuh bawa mobil jenazah, dan sampai sekarang sampai ketua dewan ini saya masih bawa mobil jenazah. Masih nyetir mobil jenazah. Sewaktu-waktu warga menelpon saya, ya saya lihat bahwa waktu saya longgar, maka saya langsung turun sendiri dan saya bawa sendiri mobil jenazah itu. Karena orang tua saya pernah menitipkan ke saya, Gus, kamu ya jangan lupakan ya mobil jenazah itu. Sewaktu-waktu warga membutuhkan, kamu harus turun, kamu harus bawa. Abang punya mobil jenazah sendiri? Ada kita, namanya paguyuban warga Pacitan. Nah, jadi mobil jenazah itu memang kita standby-kan kemarin di dekat masjid kita, di masjid saya karena saya ketua masjid. Habis itu masjid kita sekarang dijadikan sekretariat, mobil kita taruh di belakang tempat gudang saya. Di situ kita buatkan tempat juga untuk mobil itu.
Bang, biasanya seperti itu ketua dewan atau anggota dewan menyetir mobil jenazah itu pasti menarik dan viral. Tapi selama ini berita seputar itu tuh saya nggak pernah tahu. Apakah abang memang sengaja menyembunyikan atau abang menyamar atau gimana sih, orang nggak tahu. Ya, makasih Bang Tommy. Jadi ini memang sudah menjadi kebiasaan saya. Kita juga nggak mengobrik-obrikan, mau mencari popularitas itu tidak. Jadi memang itu murni pure dari saya, memang merasa terpanggil. Kalau sudah waktu kosong ada orang meninggal, langsung saya bawa itu. Karena saya pernah pada pagi hari sekitar jam-jam 7, setengah 8, saya duduk di teras depan rumah. Saya seperti melihat orang tua saya itu yang sudah pergi itu lewat di depan. Jadi begitu saya lihat dia lewat di depan, ini ada jenazah apa gitu ya. Saya setengah nggak ngantuk, setengah nggak, tapi ada orang tua saya kayak lewat. Langsung yang saya lakukan apa? Saya pergi ke belakang, ke tempat mobil tadi jenazah. Saya saya bawa mobil ini ke depan rumah saya cuci, Bang Tommy, saya cuci mobil itu. Karena saya bilang kok, ini tadi ya, karena ada orang tua kita yang sudah tidak ada tuh lewat, apa kira-kira kesan yang dia lakukan. Saya terpikir langsung, jadi langsung saya ambil mobil, saya bersihkan mobil itu. Semua, saya bersihkan sendiri nih mobil itu. Jadi itulah yang memang kesan yang memang tidak bisa saya lupakan ya, untuk membawa mobil jenazah itu sampai sekarang. Dan pernah juga saya pakai baju dinas itu ya, saya turun membawa jenazah. Saya pas di kantor juga kegiatan juga pada saat itu tidak terlalu padat. Akhirnya saya turun ke bawah mobil jenazah, saya pergi ke rumah warga yang meninggal tadi, ditelepon. Saya bawa lagi dari sana, itulah. Jadi memang, Bang Tommy, mohon maaf, jadi bukan dalam arti saya ini mau mencari popularitas, hitung-hitungnya bahwasanya saya mencari pahala bahasa itu. Tapi pahala kan nggak perlu dicari, sudah jalan sendiri dong ya. Tapi itu salah satunya kita lakukan itu, tapi Allah yang tahu semua itu. Niat kita nih tulus apa tidak dan sebagainya. Tapi itulah yang saya lakukan. Wah, mungkin abang satu-satunya ketua dewan yang masih mau nyetir mobil jenazah ya, untuk mengantar jenazah. Abang tidak merasa gengsi? Saya sendiri yakin bahwa abang nggak mencari popularitas. Kalau abang mencari popularitas tentu udah kemana-mana beritanya, bang. Tapi sampai sekarang saya sendiri saja, bahkan saya yakin di media-media saya belum pernah baca soal itu. Gimana? Abang yang pertama abang nggak menggengsi? Iya, terima kasih Bang Tommy. Jadi memang saya dari awal melakukan itu, dan itu sudah menjadi janji saya lah, bahwasanya kepada masyarakat ya, bahwa kalau ada masyarakat yang wafat dan sebagainya, silakan berhubungan dengan saya. Pada saat juga saya jadi dewan yang pertama itu ada Pak Lis juga ya, ada Pak Lis datang ke tempat saya juga. Saya sampaikan kepada masyarakat pada saat saya syukuran, ya saya sampaikan bahwa Bapak Ibu sekalian, kalau misalnya ada masyarakat kita yang berpulang ke rahmatullah, ada wafat, silakan hubungi saya. Ya, jadi saya disaksikan Pak Lis juga nih, Pak Lis ada di sini. Ya, Pak Lis juga menyampaikan bahwa salah satu mungkin ya yang namanya pembawa mobil jenazah ini kan, kalau bagi teman-teman DPRD sih saya rasa jarang lah ya, bisa dikatakan jarang. Tapi karena ini tadi sudah menjadi bagian kita sehari-harinya, saya sudah biasa. Jadi nggak perlu popularitas lagi yang Bang Tommy sampaikan. Bahkan Bang Tommy kan udah berapa tahun di Tanjung Pinang ya, tapi nggak dengan pernah berita ketua dewan kok mobil jenazah, nggak ada ya. Nggak ada. Jadi memang pure murni dari diri saya, dari hati saya sendiri. Oke Bang, kalau itu memang pahala, abang mau mengejar pahala. Dan sejauh ini ya pengalaman abang, seberapa besar sih balasan dari pahala itu yang abang rasakan dalam karya politik abang? Ya salah satunya yang terjadi ya sekarang ini mestinya Allah memberikan saya sebagai ketua DPRD ini sudah dari, saya yakin dan percaya semua ada latar belakangnya semua yang mengantarkan saya menjadi ketua DPRD ini kan gitu. Dan 2014 itu abang termasuk suara terbanyak. Saya ingat betul waktu itu. 2014 itu suara terbanyak itu. Iya.
Suara saya itu nggak saya pokok ya 2.465 itu memang terbanyak dari semua teman-teman DPRD 30 orang. Jadi saya melihat bahwa disitulah masyarakat itu memang pengen menginginkan kita gitu supaya kita diberi kesempatan, karena mereka juga tahu bahwa saya sering ya kalau ada kegiatan baik itu keramaian, baik itu duka dan sebagainya, kita juga sering turun ke masyarakat. Itu intinya. Oke Bang, setelah itu periode kedua, meskipun suara Abang turun karena mungkin faktor banyak caleg-caleg muda, caleg-caleg baru yang mulai berkecimpung di dunia politik, tetapi Abang masih mendapat kepercayaan masyarakat untuk menjadi wakilnya duduk di DPRD Kota Tanjung Pinang. Abang sendiri merefleksikan itu seperti apa? Apakah itu buah dari selama ini Abang tetap tekun atau setia untuk melakukan kerja-kerja sosial seperti itu atau bagaimana? Iya, jelas Bang Tommy, jelas yang saya katakan bahwa saya adalah pekerja sosial, salah satunya sih dari situ. Ya, dari kegiatan-kegiatan yang saya lakukan, ya, selain saya mau bawa mobil jenazah, saya juga sering turun ke masyarakat, ya, sering kegiatan-kegiatan di musola, kegiatan-kegiatan ketua masjid. Ya, saya ketua masjid Al Fauzan di Sumeja. Jadi saya yakin dan percaya dengan perbuatan saya itu yang saya lakukan selama ini itu insya Allah semua bersifat positif dan akhirnya yang membuahkan inilah semua. Dan periode ketiga meskipun berkecamuk politik uang, tetapi Abang masih kokoh ya Bang. Sebenarnya malah lebih naik 1745 kalau nggak salah ya saya lihat ya suara yang periode ketiga itu Bang. Iya, jadi Bang Tommy memang di 2024-2029 ini pertarungan politik memang sangat luar biasa, sangat luar biasa sekali. Tapi alhamdulillah lah kita masih bisa eksis. Dalam arti suara saya juga naik, bukan malah turun ya, tapi malah naik. Nah ini menjadi saya rasa ini ya yang juga masyarakat harapkan, dan sehingga partai memberikan ruang kepada saya. Saya bersyukur sekali, terima kasih juga kepada pertama DPP, Tiga Sejajaran, dan juga Pak DPD, Pak Suryo Respationo, Profesor Dr. Suryo Respationo SHMH yang telah memberikan kepercayaan kepada saya, dan juga Bapak Aziz Darmansa serta Bu Yuniardi Pustokoweni yang mengantarkan saya sehingga saya bisa menjadi pimpinan DPRD sekarang seperti ini. Oke, Bang, dari 3 periode Abang menjadi wakil rakyat dan akhirnya menjadi ketua DPRD Kota Tanjung Pinang, sebetulnya model politik seperti apa yang Abang jalankan? Karena Abang tuh politiknya apakah mau berkawan atau mau tulus bekerja atau seperti apa, sehingga ketika ada goncangan politik uang Abang tetap stabil dan masyarakat tetap mempercayakan Abang itu. Iya, jadi saya ini dalam berpolitik mungkin bisa dikatakan tidak ada musuh ya, tidak ada musuh saya dalam politik ini. Tapi ya biasalah namanya bertarung, berargumentasi pada saat kita melakukan kegiatan politik itu ya kan bermacam-macam juga nih dari teman-teman yang partai lain dan lain. Tapi insya Allah saya semua berteman baik dengan teman-teman partai politik lainnya. Insya Allah nggak ada. Jadi memang saya bekerja itu ikhlas bekerja, dan tidak ada teman-teman itu yang bahasanya bertolak belakang dengan saya, tapi insya Allah nggak ada. Semua teman baik. Bang, saya masih tertarik dengan pengalaman Abang menyetir mobil jenazah. Apa sih hal yang menarik, pengalaman istimewa dari beberapa kali Abang mengantar jenazah, bahkan pakai pakaian dinas ini? Apa yang Abang rasakan, Abang alami langsung dengan orang-orang kecil atau masyarakat yang berduka saat itu? Apa pengalaman istimewa yang Abang bisa ceritakan saat ini? Iya, jadi saya entah gimana ya, saya ada kebanggaan sendiri kalau sudah bawa mobil jenazah itu. Ada kebanggaan tersendiri buat saya kalau saya sudah bawa mobil jenazah. Mobil
dinas saya nggak bangga, tapi kalau sudah saya bisa bawa mobil jenazah, kayak merasa bahwa ada kekuatan gitu di saya. Itu makanya niat apapun yang teman-teman kita, saudara kita yang pada ada musibah dan sebagainya itu, andaikan saya ada waktu, kesempatan waktu, mesti saya bawa sendiri. Meskipun ada supir, saya bawa sendiri. Kadang-kadang supir ini juga nggak bisa waktunya pas, karena kadang-kadang beliau itu supir itu kadang ada waktu dengan keluarganya dan dengan dengan yang lainnya. Jadi kadang-kadang kalau pagi jam 7 itu ada yang kabarnya sudah semalam, jam 7 nanti saya bawa. Tapi itulah saya katakan sekali lagi, kebanggaan saya itu, kekuatan saya itu, kalau saya sudah bawa mobil jenazah itu sangat luar biasa. Kebanggaan saya pernah mengantarkan maghrib itu ke Senggarang jenazah itu. Orang kita umat Kristiani, saya bawa sendiri Senggarang maghrib itu. Itu kan kalau bagi teman-teman yang enggak terbiasa bahwa itu maghrib bahwa orang meninggal Senggarang kan takut juga ya. Tapi alhamdulillah, karena mungkin sudah menjadi bagian saya lah yang di dalam itu. Ibaratnya itu mereka tahulah bapak ini mungkin dia ini bantu orang ikhlas, jadi gak ada gangguan gitu, insya Allah. Apa saja respon masyarakat atau ucapan terima kasih masyarakat ketika abang turun sendiri menyetir mobil anggota dewan? Apa respon yang mereka berikan pada abang? Yaitu mereka pertama mengucapkan terima kasih kepada saya, karena saya setiap membawa mobil jenazah itu pada saat saya akan pulang, saya menunggu pada saat pembacaan Yasin tahlil ya sampai selesai itu saya tunggu. Saya tidak langsung pulang. Jadi pada saat saya bawa mobil jenazah itu saya menunggu, tidak langsung misalnya saya antar saya pulang itu, tidak. Disitulah interaksi saya dengan masyarakat. Jadi selesai udah semua Yasin tahlil, saya pamit dengan keluarganya, semua yang ada di situ izin. Ya kalau saya melihat mereka sangat respect sekali. Terima kasih. Tapi ya saya kembalikan semua bahwa ini adalah tugas yang mulia kalau untuk saya. Tugas yang mulia, saya bisa membawa jenazah, bisa mengantarkan jenazah, itu salah satu tugas yang mulia. Dan abang bisa menjamin ke depan pun ketika saat ini abang menjadi yang ketua DPRD Kota Tanjung Pinang dan juga mungkin saja naik level, abang masih tetap menyetir mobil jenazah kalau memang ada kesempatan begitu. Insya Allah, janji saya itu Bang Tommy ya, bahwa saya tetap akan membawa mobil jenazah, akan menyupir mobil jenazah. Dalam arti ya mungkin tidak setiap orang meninggal saya bawa karena ada supir, cuma pada saat suatu longgar kosong ada yang menelpon saya langsung saya bawa, tetap akan saya bawa mobil. Oke Bang, dari pengalaman abang yang abang bagikan di acara sesi ini, saya menangkap bahwa abang ingin berbuat sesuatu yang tulus, yang ikhlas kepada masyarakat. Oke, abang mungkin punya sesuatu cita-cita atau impian selain melayani orang melalui pekerja sosial atau di masjid atau membawa jenazah. Mungkin ada hal impian abang lagi sebagai wakil rakyat untuk membuat sesuatu yang tulus dan ikhlas kepada masyarakat dan Pinang yang akan abang kejar ke depan 5 tahun paling kurang depan. Ya, jadi gini Bang Bumi. Sekarang ini kan saya masih dipercayakan sebagai ketua DPRD dan ini masih baru. Saya akan menjalani ini dulu dan saya akan berbuat semaksimal mungkin untuk masyarakat Kota Tanjung Pinang mestinya. Ya untuk kedepannya nanti semua kita serahkan sajalah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Tuhan Yang Maha Esa. Karena dengan awal ini kan masih lama nih Pak Tobi ya, masih lama. Jadi ini saya fokus dulu ke pemerintahan DPRD. Terus selanjutnya itu nanti itu adalah kami runding dengan Pak Lis, dengan Bu Weni, dengan kawan-kawan semua untuk yang di belakang nanti. Tapi saya akan berbakti, kami dari Partai PDI Perjuangan mestinya akan berbuat melayani masyarakat dengan sebaik-baiknya. Bang, abang ada punya rencana karier politik tertentu nggak? Misalnya, udah 3 periode ini di Kota Tanjung Pinang, mau melangkah lagi ke misalnya kan legislatif nih, ke eksekutif atau justru naik level ke provinsi gitu. Abang punya impian ke sana atau rencana ke sana enggak? Kalau untuk saat ini
itu tadi saya sampaikan. Saya fokus dulu ke ketua DPRD ini. Berikan saya waktu, berikan saya bekerja. Yang nanti untuk sana itu akan ada jawabannya. Endingnya tetap akan ada ke sana. Yang saya sampaikan bahwa saya ini dari partai politik PDIP, maka saya akan koordinasinya kan nanti ke Pak Isdian Mansa, ke Pak Suyono Spationo, ke Bu Weni gitu kan, koordinasi kita di dalam. Saya semua nanti berproses, semua saya kembalikan ke partai. Apapun yang akan partai berikan kepada saya siap untuk menjalannya. Bang, posisi ketua dewan itu berarti abang harus melihat secara keseluruhan di Kota Tanjung Pinang secara keseluruhan, bukan hanya di dapil abang. Abang bisa menggaranti nggak ke depan tuh perlakuan tulus dan ikhlas kerja sosial dan juga keagamaan yang abang lakukan selama ini mungkin di lingkup dapil abang misalnya itu bisa abang salurkan atau abang berikan kepada seluruh masyarakat Kota Tanjung Pinang, tidak terbatas pada dapil. Insya Allah bisa. Saya katakan bisa karena memang di 4 dapil itu kalau kita punya saudara, kita punya teman, kita punya sahabat, dan yakinlah bahwa mereka juga akan bisa membantu kita nantinya ke depan. Tapi yang terpenting intinya bahwa saya akan membuktikan kepemimpinan saya ini di periode 2024-2029 ini untuk melaksanakan tupoksi saya sebagai ketua DPRD juga untuk melayani masyarakat agar apa yang menjadi harapan masyarakat juga itu bisa saya jalankan. Mestinya kan mitra kita kan pemerintah, apalagi sekarang ini wali kotanya Pak Lis, ya, Semakin muda ya Bang ya? Semakin muda, insya Allah semakin sinergis, ya, antara wali kota dan ketua DPRD-nya yang sudah bersatu, insya Allah segala sesuatu yang permasalahan di Kota Tanjung Pinang ini bisa kami selesaikan bersama pemerintah Kota Tanjung Pinang nantinya pada kepemimpinan Pak Lis Darmansa dan Bapak Raja Riza. Baik, Bang Agus, saya saat ini memang sudah berdiam di Kota Batam, tapi dengan mendengar cerita abang ini saya juga terkesan. Saya berharap dengan pengalaman tulus dan ikhlas abang melayani masyarakat Kota Tanjung Pinang khususnya dari hal sederhana misalnya dari pengurus di kerja sosial dan juga menyetir mobil jenazah, saya kira spiritualitasnya kerja abang sebagai ketua dewan juga akan seperti itu, menyenangkan semua orang dengan tulus dan ikhlas. Bang Agus, di akhir dari obrolan kita ini saya minta Bang Agus mungkin memberikan pesan atau pesan pada masyarakat Kota Tanjung Pinang yang ke depannya Bang Agus dan Bang Lis akan memimpin itu. Iya. Gimana? Ya, insya Allah saya hanya berpesan kepada masyarakat Kota Tanjung Pinang, mari bersama-sama ya dengan kepemimpinan Pak Lis Darmansa ini ya kita saling bekerja sama ya, bahwa saya yakin dan percaya kami bersama Pak Lis mestinya bisa membawa Tanjung Pinang ke depan ini menjadi lebih baik. Walaupun pada saat ini kondisi Kota Tanjung Pinang sedang tidak baik-baik saja juga ya, kita tahu bersama, tapi percayalah, yakinlah bahwa sosok atau figur seorang Lis Darmansa ya ini karena beliau sudah berpengalaman menjadi wali kota dulu ya, jadi ketua DPRD ya, apalagi ketua fraksi di provinsi ya. Jadi saya yakin dan percaya wakil ketua juga di provinsi. Jadi saya yakin dan percayalah sesulit apa asal kita saling bekerja sama ya, khususnya dorongan masyarakat, support masyarakat buat Pak Lis dan saya untuk kami bermitra, untuk kami melakukan sesuatunya yang terbaik untuk Kota Tanjung Pinang bagi masyarakat Kota Tanjung Pinang pastinya, agar Tanjung Pinang ke depan menjadi lebih baik lagi. Oke, baik Bang Agus, terima kasih untuk sharing pengalamannya. Saya kira dengan pengalaman ini bisa menginspirasi banyak orang sehingga berbuat baik kepada sesama kita yang membutuhkan. Bang Agus, kami tentu ingin meminta sharing pengalaman lagi dari Bang Agus ke depannya, dan dengan posisi Bang Agus sebagai Ketua DPRD Kota Tanjung Pinang tentu lebih banyak hal-hal menarik, hal-hal bagus, hal-hal
ikhlas yang Abang buat ke masyarakat, dan kami ingin itu untuk membagikan pengalaman itu kepada masyarakat Provinsi Kepulauan Riau sehingga bisa menginspirasi semua orang untuk berbuat baik kepada sesama. Siap. Pak Agung, saya Tommy Mehekin. Siap. Kita mohon undur diri dengan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.